Salah satu film permintaan kalian yang berjudul Still Life of Memories. Dan tentunya balik lagi dengan saya, host yang akan menemani kehidupan kelam kalian, yaitu fucking Faizura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah, karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya. Jadi nikmati buat kalian sambil gituan. Dan gimana kabar kalian? Oke, masih tetap sama? Ya udah, biar kita sama-sama selebeo. Dan sedikit referensi bahwa film Still Life of Memories akan menceritakan seonggok fotografer yang akan disuruh memotret sebuah objek foto yang tidak lazim, yaitu Mekai. Yang nyatanya hal itu terdengar sangat aneh dan juga konyol ya. Namun siapa sangka hal itu benar-benar pernah terjadi seperti yang diceritakan dalam film ini. Dan sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja. Lalu intro. Yeah, we're making love, it's like a line of cocaine. Feels like heaven for a second, then I turn to a slave. She's kinda good at getting under my skin. Shoot me up, knock me down, cause she's my heroine. Until I'm lying on the floor, just trying to find myself a remedy. I've been drinking. Selamat datang di channel Surah 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh seonggok wanita yang bernama Natsumi. Terlihat Natsumi sedang menari di sebuah galeri foto, dan galeri tersebut memang kepunyaannya. Dan tak lama kemudian datanglah seorang wanita misterius yang bernama Rei. Di sini Rei sedang melihat dan mengamati hasil foto yang ada di galeri tersebut. Yang kemudian Natsumi mendekati Rei, lalu Natsumi mengajak Rei mengobrol. Di sini Rei penasaran dengan fotografer dari semua foto-foto yang ada di galeri tersebut. Dan Natsumi pun mengatakan jika fotografer itu bernama Haruma Suzuki Kunaiki. Sesudah selesai melihat-lihat, Rei pun tak sengaja berpapasan dengan Haruma. Namun karena Rei tidak tahu siapa pria itu, ia malah berlalu begitu saja. Setelah itu Rei mengajak ibunya di sebuah rumah sakit dan terlihat di samping tempat tidur ibunya terdapat beberapa foto sang ibu ketika masih muda. Sedangkan di sisi lain Haruma di dalam kesehariannya, dia bekerja sebagai seorang fotografer yang sangat menyenangkan. Setelah selesai bekerja, Haruma menghabiskan waktu di galeri bersama Natsumi, yang ternyata mereka berdua adalah suami istri. Dan tak lama kemudian mereka mendapat telepon dari Rei. Rei sendiri, dia meminta Haruma untuk memfoto sesuatu di rumahnya yang merupakan foto hitam putih dengan bayaran yang cukup besar. Mendengar hal tersebut, Natsumi terlihat senang karena Haruma mendapatkan job setelah sekian lama menganggur. Setelah itu mereka berdua pun menghabiskan malam bersama dengan gituan. Dan keesokan harinya Haruma bertemu dengan Rei untuk melakukan sesi pemotretan. Waktu di dalam mobil, mereka berdua hanya diam saja karena Rei merupakan wanita pendiam. Kemudian Haruma sempat membuka percakapan. Akan tetapi Rei hanya menanggapinya dengan santuy atau diam-diam saja, hingga pada akhirnya mereka sampai di sebuah rumah tua. Waktu sebelum pemotretan, di sini Rei meminta dua syarat terlebih dahulu, yaitu yang pertama Haruma tidak boleh bertanya tentang apapun, dan yang kedua, semua hasil fotonya harus dipegang oleh Rei. Dan kali ini Haruma harus memotret dengan sebuah kamera analog, yang dimana jika kamera itu yang digunakan, maka hasilnya harus dicuci terlebih dahulu dan tidak seperti kamera digital pada umumnya. Sebelum aktivitas potret memotret dilakukan, Rei langsung memberikan bayarannya, yang kemudian Haruma segera mempersiapkan peralatannya dan juga kamera yang akan digunakan. Sembari Haruma melakukan persiapan, Rei juga melakukan persiapan yang sama. Ia pun mencoba untuk berpose dengan pose yang ternyata sangat tidak biasa. Di sini Rei terlihat melebarkan kedua kakinya untuk melihatkan itunya, dan untuk difoto Haruma, waktu mendengar perkataan Rei, Haruma terlihat kaget dan juga bingung. Namun bagaimanapun Haruma harus tetap profesional sebagai seorang fotografer. Dan sesuai perjanjian di awal, Haruma juga tidak boleh bertanya yang aneh-aneh ke Rei. Namun tetap, bagaimanapun profesionalnya, Haruma adalah seorang laki-laki. Dan sebelum menekan tombol kameranya, Haruma terlebih dahulu mengambil nafas dan sebat. Haruma mencoba memahami situasi yang terjadi pada dirinya sekarang. Yang ternyata, di sini Rei mengatakan jika ia sangat tertarik dengan hasil foto Haruma karena hasil fotonya seakan-akan dapat bercerita. Mendengar hal tersebut, Haruma terlihat bersemangat karena dipuji. Lalu, kali ini Haruma sendiri yang menurunkan sempak Rei hingga terlihat itunya. Yang kemudian dia mulai memfoto Rei dari berbagai sudut secara profesional. Dan pemotretan hari ini pun selesai hingga larut malam. Sesuai hasil perjanjian, Rei meminta seluruh hasil foto tersebut di dalam mobil.
Haruma mencoba berbincang dengan Rei, namun tetap jawaban Rei hanya dingin. Waktu sebelum mengantarkan Haruma pulang, ternyata di sini Rei meninggalkan Haruma di pinggir jalan dan menyuruh Haruma untuk naik bis. Waktu di dalam bis, Haruma terlihat bingung dengan pikiran apa yang sebenarnya diinginkan oleh Rei. Dan sebelum pulang ke rumah, Haruma mampir ke sebuah pertunjukan, dan di pertunjukan itu terlihat seorang wanita. Dia menari dengan lunglai dan memukau semua pria yang menontonnya di sana. Hingga tak lama kemudian wanita itu membuka seluruh pakaiannya dan menunjukkan itunya. Di sisi lain, waktu Natsumi sampai di rumah, Natsumi bertanya bagaimana pekerjaan hari ini. 春馬、今日の仕事どうだった？ Namun Haruma tidak menceritakan semuanya dan Haruma lebih memilih untuk diam. Hingga akhirnya Haruma memilih melepas penatnya dengan Natsumi, lalu melupakan pekerjaan hari ini. Keesokan harinya Haruma mencoba menenangkan diri dengan pergi ke sebuah hutan. Lalu dia memfoto tumbuh-tumbuhan dan tiba-tiba saja Natsumi datang. 春馬、 Kemudian Natsumi mengatakan bahwa ia hamil dan singkatnya Haruma kembali melakukan pemotretan bersama Rei. Dan kali ini Haruma kembali membuka pakaian Rei hingga ia tak mengenakan apapun, yang kemudian Rei melakukan berbagai pose, lalu dipotret dari segala sudut oleh Haruma. Di sini Haruma mencoba untuk profesional dan tetap menahan titiknya hingga pemotretan selesai sampai larut malam. Di sini Haruma masih penasaran dengan Rei, yang kemudian Haruma mencoba mengikuti kemana Rei pergi sampai ke rumahnya. Keesokan harinya Haruma menghabiskan waktu bersama Natsumi, dan tak berselang lama Rei kembali menghubungi Haruma untuk melakukan pemotretan lagi. Lalu Haruma dan Rei bertemu. Di sini Rei berjalan ke dalam hutan dan diikuti oleh Haruma. Kemudian mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah gubuk tua, lalu menghampiri gubuk tersebut. Dan setelah dibuka, wala, terdapat beberapa jasad yang ada di dalam gubuk itu. Melihat hal itu, mereka pun berlari ketakutan sampai-sampai Rei tersandung akar pohon lalu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Melihat Rei terjungkal, Haruma pun segera menolong Rei lalu mengobati lukanya. Setelah itu, Haruma meminta hasil jepretan dirinya, namun Rei hanya diam saja dan malah memberikannya uang. Akan tetapi Haruma menolaknya dan memilih untuk segera pulang. 取ってもないのにもらえませんよ。 Waktu sampai di rumah, Natsumi terlihat sedang muntah-muntah, yang dalam artian kehamilan Natsumi sudah mulai bereaksi. Keesokan harinya Haruma kembali mengikuti Rei. Rei sendiri, dia menghadiri sebuah seminar dan pada seminar itu, ada seseorang yang mengatakan bahwa barang perempuan itu adalah awal mula dari sebuah peradaban, yaitu sebuah karya seni yang jujur yang berasal dari ibu kita. Setelah pulang dari seminar, Haruma kembali meminta hasil jepretannya pada Rei, agar ia bisa melihat bagaimana hasil dari fotonya dan agar lebih baik ke depannya. Nih, si Haruma udah dibayar tapi masih kepo ya, heran. Yang pada akhirnya Rei memberikan hasil jepretan Haruma. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Haruma langsung pergi ke galeri foto dan mencetak hasil fotonya, yang kemudian Haruma langsung memberikan hasil cetakannya pada Rei. Sementara salinan mentahnya disimpan oleh Haruma sendiri. Lah, kok itulah. Di sisi lain, Natsumi sudah agak sensitif karena Haruma tidak pernah pulang larut malam terus. Hingga akhirnya, Haruma memberitahukan kepada istrinya tentang apa yang ia kerjakan selama ini. Bahkan Haruma juga menunjukkan hasil dari fotonya pada Natsumi. Waktu melihat foto tersebut, Natsumi sangat kaget. Akan tetapi Haruma dengan cepat menjelaskan kalau ini hanyalah sebuah pekerjaan saja. Dan Haruma justru mengajak istrinya untuk hadir dalam pemotretan selanjutnya. Waktu ingin melakukan pemotretan, seperti biasanya mereka bertemu di rumah tua di pinggir kota. Di sini, Rei bersiap di foto tanpa menggunakan celana. Sedangkan Natsumi yang melihat hal itu, dia hanya bisa diam dan bersabar hingga akhirnya Natsumi lebih memilih untuk keluar. Dan sesi pemotretan pun pindah ke alam terbuka. Namun kali ini, mereka kembali menuju ke sebuah gubuk tua yang dulu pernah ditemukan jasad. Lalu mereka pun melakukan pemotretan di gubuk itu. Setelah dirasa cukup pemotretannya, mereka kembali ke rumah dan lagi-lagi mereka melakukan pemotretan hingga larut malam. Dan setelah selesai melakukan pemotretan yang panjang, mereka menghabiskan waktu di studio Haruma untuk mencetak hasil jepretan tersebut. Bahkan, Rei juga membantu proses mencetakannya hingga tak terasa hari demi hari pun berlalu. Dan kini tibalah saat kelahiran anak Haruma dan Natsumi.
Di sini, Natsumi berjuang sekuat-kuatnya demi melahirkan anak mereka dan tak berselang lama bayi mereka pun berhasil dilahirkan. Haruma dan Natsumi begitu bahagia melihat kelahiran bayi mereka, sedangkan Rei, dia harus kehilangan ibunya karena telah meninggal dunia. Bahkan Haruma juga ikut melihat ibu Rei yang dimandikan dan didandani agar tetap cantik. Setelah selesai dikremasi, mereka berdua pun pergi ke sebuah danau. Lalu diakhiri dengan berfoto di atas sebuah perahu. Hingga tak terasa pekerjaan tak biasa ini dan sangat menguras tenaga akhirnya selesai. Yang kemudian Haruma, Natsumi dan juga anaknya pergi liburan bersama dan tamat. Oke, seperti itulah story film Still Life of Memories. Dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Sungguh menyenangkannya jadi fotografer atau gimana gitu. Jadi ya gitulah. Dan bagi kalian yang ingin filmnya distoryin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.